di Abentok yang ketiga hari ini. Dan kali ini kita akan sedikit atau lebih mengulik tentang salah satu kategori di Ayo Bikin Nyata, yaitu kategori akselerasi komunitas. Nah, jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari komunitas Sekoci, Sekolah Cinta Anak Indonesia kalau nggak salah ya, nanti kita tanya lagi. Dan juga dengan komunitas Sebung Surabaya atau Sego Bungkus Surabaya. Mungkin teman-teman yang Jawa nih pasti tahu nih artinya sego bungkus itu apa sih sebenarnya ya. Sego bungkus itu bahasa Indonesianya nasi bungkus, guys. Jadi apa sih kok nasi bungkus gitu kan? Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi. Salam dari Padang, halo Padang. Yuk, semoga tahun ini ada yang lolos juga dari Padang dan bisa jadi pemenang. Amin. Selamat sore. Waduh, selamat sore. Aduh, rame nih Halo, hari ini selamat kita sore. bertiga. Sore. Nah, teman-teman di sini udah hadir. Ada Kakak Arga dari Surabaya. Boleh Kakak Arga dadah-dadah dulu biar tahu yang mana namanya Kakak Arga. Dan juga ada Kakak Nia nih. Kak Nia dari mana ya? Dari Jakarta, ada di Jakarta sekarang. Dari Jakarta. Sekarang lagi di Jakarta ya. Oke. Iya, Nah, teman-teman, ini kita. Kakak Arga ini dari komunitas Sebung Surabaya atau Sego Bungkus Surabaya, dan kalau Kania ini dari komunitas Sekoci atau Sekolah Cinta Anak Indonesia. Betul. Ya, bener. Asik. Yuk teman-teman yang mau nanya-nanya, mau ngobrol-ngobrol langsung, boleh langsung aja nanti tanya di question box-nya. Siapa tahu teman-teman bisa dapat link aja. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, boleh dong Kak Nia dan Kak Arga perkenalan dulu sama cerita tentang komunitas Koci maupun Sebung Surabaya ini sebenarnya komunitas yang bergerak di bidang apa sih gitu. Boleh mungkin dari Kak Nia dulu. Oke, makasih. Dengan Kak Dita ya? Iya. Salam kenal Kak Dita, Kak Salam Arga. kenal Kak Nia. Selamat sore semuanya. Saya dari Koci, kakaknya. Biasa dipanggil gitu karena kami semua biasanya dipanggil dengan kakak oleh adik-adik. Koci ini itu adalah Sekolah Cinta Anak Indonesia, yayasan sebetulnya. Sebelumnya kami adalah komunitas sekolah Kolong Cikini. Kemudian alhamdulillah kami menjadi yayasan di tahun 2020 kemarin menjadi yayasan Sekolah Cinta Anak Indonesia. Waduh, Gitu. keren banget. Ya, Jadi Sekoci sebenarnya ngapain Kak? Kegiatannya? Kami tuh dari awal komunitas ini concern ke pendidikan anak-anak yang termarginalkan, Kak. Gitu. Kemudian awal mula di tahun 2015 itu baru 4 anak yang bergabung sekolah di bawah kolong jembatan kereta di Cikini, Kak. Oh, oke. Gitu, itu dari teman-teman anak-anak yang tinggal di daerah di situ gitu, Kak? Betul. Di sana, dan kemudian biasanya anak-anak tersebut ada, maaf ya Kak ya, seperti pemulung, seperti yang menjual tisu, membantu ayah ibunya bekerja di sekitar kolong jembatan Cikini itu. Gitu. Wah, keren banget. Jadi konsisten untuk ngajarin dan concern sama pendidikan ya untuk anak-anak di kolong jembatan kereta api Cikini. Betul. Betul ya. Oke. Kita lanjut dulu nih ke Kakak Arga. Boleh dong Kakak Arga kenalan Yopo kabare dari Surabaya. Halo. Selamat siang ya. Selamat siang Kak Hendita. Selamat siang ya Kak Nia. Perkenalkan, nama aku Arga. Terus di sini aku salah satu pendiri dari komunitas Sego Bungkus tadi. Sebenarnya secara spesifik apa yang kita lakukan hanyalah membagikan nasi bungkus di spesifik di kota Surabaya ya. Kayak itu kalau nggak salah tahun 2011. Terus apa yang mendasari itu sebenarnya nggak ada. Jadi sebenarnya Sebung ini adalah sebuah kecelakaan. Sebuah kecelakaan. Jadi kayak waktu itu tahun 2011 kayak kita emang suka bagi-bagi. Sebelum di sini saya aktif di setengah rombongan, waktu itu aku gerak di komunitas kanker. Terus sekarang setelah itu kayak waduh ngapain ya, kok gabut ya. Terus kita bareng-bareng, saya bersama teman-teman yang lain, para pionir, para co-founder, buat ya udah bagi-bagi nasi aja gitu.
Ternyata tahun ternyata berjalannya waktu, setiap minggu kita konsisten untuk bagi, ternyata banyak yang nanyain itu ngapain, terus akhirnya ikut gitu. Jadi kayak loh kok rame gitu, terus akhirnya kita berdiri deh, jadi kayak tahu-tahu jadi aja gitu. Dan Kecelakaan yang sampai membawa sekarang manfaat ya Mas ya. iya, maksudnya kayak amazingnya gitu kan, sampai sekarang masih tetap berlanjut gitu, dan akhirnya menyebar ke wilayah lain juga. Ya syukurlah. Ya keren banget Mbak. Jadi dari Surabaya bisa nyampe apa ya, menjamur ke daerah-daerah lain di Indonesia juga ya. Ya Mas ya, mungkin kalau Kakak Arga ini lebih cocok dipanggil Mas aja ya kan, mau Surabaya kan. Iya iya Mas iya aja. Kak. Ya keren banget nih, dan teman-teman, jadi dua kakak-kakak ini udah mengelola komunitasnya itu selama bertahun-tahun ya, yang Mas Arga dari tahun 2012, dan juga kalau Kak Yes. Nia ini dari 6 tahun lalu, berarti tahun 15 terbentuknya 2015 ya Kak Skoci. ya. Iya. Oke, keren banget. Nah, di sesi kali ini nih Kak, kita pengen sharing-sharing sama teman-teman gimana sih tips and triknya atau caranya kakak-kakak ini bisa apa ya, konsisten gitu. Konsisten bekerja sosial untuk masyarakat, di mana kita tahu bahwa bekerja sosial itu nggak mudah, karena pastikan kita harus merelakan waktu kita, yang gimana juga kita volunteering nggak digaji gitu kan. Gimana caranya juga buat kakak-kakak untuk maintain teman-temannya di satu komunitas biar bisa tetap punya tujuan yang sama, tetap semangat bisa berkegiatan yang sama nih. Nah, mungkin aku mau nanya dulu nih ke Kakak Arga dulu, ke Mas Hmm. Arga. Kenapa sih Mas kok awalnya tuh nasi bungkus gitu? Maksudnya kalaupun kecelakaan, kenapa yang tercetus tuh nasi bungkus? Kenapa nggak misalkan Kak, nasi kuning, enggak ya? Kenapa nggak misalkan kayak kegiatan yang kenapa? lain gitu? Iya, kenapa kalau nasi kotak gitu kan? Kayak Nasi tumpeng. enggak ya, banyak ya. Maksudnya kayak itu pertanyaan yang sering ditanyakan ke teman-teman kan. Sebenarnya saya juga bingung kenapa kok nasi bungkus, tapi ternyata ketemu jawabannya. Kayak waktu itu di umur-umur kita 25 tahun yang kemarin-kemarin kan, waktu aku masih muda, itu apa sih yang bisa kita lakuin gitu? Kayak ya udah nasi bungkus gitu. At least kita ngelakuin sesuatu. Kayak aku percaya setiap orang punya emotional intelligence, punya empati yang berlevel-level. Jadi kayak, dan nggak semua orang bisa langsung semulia Mbak Nia, ataupun kayak langsung apa ya, kayak aku merasa harus ada trigger yang paling kecil dulu, yang paling simple, yaitu nasi bungkus. Karena tanggung jawabnya selesai, kita bagi, selesai. Kayak oke, apa lagi gitu. Kayak ini kayak pintu masuknya seseorang untuk bangkit semangat berbaginya, bangkit jiwa sosialnya untuk melakukan sesuatu. Jadi kayak ya dari esensi terkecil dulu, yaitu nasi bungkus. Dari apa yang kamu lakuin. Tapi akhirnya setelah mereka berjalan di sini, akhirnya mereka tahu apa sih sebenarnya di sini. Jadi sebenarnya nasi bungkus ini hanyalah modus awal kita untuk mengenalkan dunia sosial sih. Ini semacam perjalanan eksistensinya teman-teman di Surabaya buat apa ya, memupuk semangatnya untuk berbagi. Dan kita nggak pernah memaksakan itu. Gitu. Asik. Seperti tagline-nya Sebung Surabaya ya Mas ya kan, small act big impact gitu kan. Dari hal-hal kecil dulu ya. Nah, kalau Ya. misalkan korelasikan tadi dengan penjelasannya Mas Arga, sebenarnya seberapa besar sih impact-nya dari Sebung Surabaya ini sekarang Mas? Kalau misalkan tadi Mas bilang kan hanya dari membuka pintu untuk bisa berkegiatan sosial dari sebungkus nasi, kalau sekarang big impact-nya apa Mas? Jauh ini. Jadi salah satu pulaunya Sebung, salah satu tujuannya Sebung adalah menyebarkan semangat berbagi. Dan Sebung adalah kapal kita untuk mewujudkan itu. Dan gimana caranya menyebarkan semangat berbagi? Orang-orang itu diajak untuk ke kapal ini, untuk ini loh, kita lagi ke sana gitu, ayo ikut yuk gitu. Dan di sana gimana caranya membuat, oh apa ya, di sana kayak kita menggali kegelisahannya teman-teman gitu loh. Karena setiap orang punya kegelisahannya masing-masing. Mungkin kalau Mbak Nia di pendidikan, ada yang pendidikan marginal, ada yang pendidikan formal, ada yang pendidikan yang tertindas, ada yang gelisah, aku harusnya menggerakkan literasi atau apapun itu. Dan kayak dari nasi bungkus ini, kita akhirnya apa ya, nggak
nggak harus disebut. Kita kayak hanyalah menginkubasi orang-orang untuk bergerak menuju kegelisahannya, mengenal dirinya sendiri, supaya dia membuat kapalnya masing-masing. Dan selama kapal itu menuju ke sesuatu yang sama, yang baik, semakin banyak masalah sosial yang tereduksi. Dan semuanya dimulai dari nasi bungkus. Dan secara output, big impact-nya apa? Dulu itu Mbak Hendita, kita kayak apa ya? Kayak seminggu itu ya udah cuma sekali doang, satu minggu kita bagi nasi sebenarnya kayak, dan akhirnya banyak orang membuat kapalnya sesuai mereka pengennya apa gitu. Kenapa kok malam? Ya udah bikin aja yang siang. Jadi kalau misalnya yang sekarang di tahun 2021 hampir setiap hari di Surabaya pagi siang malam hampir ya itu ada orang yang membagikan nasi bungkus di jalan. Sesimpel itu. Keren banget. Apakah kelaparan? Jadi sebetulnya Bung ini nggak cuma memberikan manfaat ke orang-orang yang dibagiin nasinya ya Mas ya, tapi justru memberikan manfaat kepada teman-teman orang yang membagi volunteernya untuk bisa kenal dirinya sendiri lagi, untuk tahu concernnya itu di mana, kegelisahannya gitu. Iya, benar sekali. Dan di situ kayak kita godok. Maksudnya kayak kita modusnya kayak apa ya? Kalau misalnya ayo kita kita membantu orang-orang bencana alam, itu kan susah ya. Sedangkan target relawannya Sebung itu teman-teman yang begundal-begundal kayak aku gini gitu, kayak orang-orang yang masih mencari gitu kan. Jadi kayak misalnya ngajakin teman-teman seperti itu, ayo guys, ayo kita menyelamatkan anak yatim gitu kan. Kan gak apa-apa Taga, kamu gak apa-apa Taga gitu. Jadi kalau misalnya ayo kita wisata malam, ayo kita lihat lampu-lampu, dan yaudah kita bungkus dengan konsep yang secara casual mungkin, di mana kita bisa bisa saling mengenal orang lain dan mengenal diri sendiri, dimediasi dari sebuah nasi bungkus tadi gitu. Keren banget sih, maksudnya kalau misalkan aku sendiri denger nama komunitas Teguh Bungkus nggak ngerti loh Mas, baru paham kalau ternyata apa ya namanya. Ya. Karena dalam itu gitu loh. Masalahnya karena ini adalah kecelakaan, ibaratnya ini merit dari accident gitu. Seolah-olah kalau misalnya saya sendiri dan teman-teman para pionir itu kok ternyata ini long last ini masih namanya bukan Sebung gitu. Pasti namanya kayak Guardian of Surabaya gitu kan, kayak itu lebih Googleable gitu, bukan Sego Bungkus. Iya. Tapi ya itu nama yang sakral buat kita sih, karena akhirnya ketidaksengajaan itu bisa membawa orang-orang menuju ke dirinya sendiri, mengenal dirinya sendiri, akhirnya berjuang untuk memenuhi kegelisahannya. Kok gini ya? Dan di Sebung orang-orang di Sebung aku nggak merasa mereka harus seperti Sebung. Ayo kita kayak delivering kita tuh kayak distributor relawan gitu loh. Ayo kamu kalau misalnya suka kayak anak yatim, coba ke Surabaya Street Child. Kalau kamu suka ke lansia, coba ke sini. Panti kemana? Jadi kayak kita, karena perputaran relawan kita itu sangat tinggi setiap minggunya. Kayak mereka banyak orang terjebak gitu loh di Sebung. Tapi justru mungkin itu yang menyebabkan Sebung itu bisa sampai segede dan berkembang di kota-kota lain ya, karena mungkin memang membawa manfaat juga bagi volunteernya gitu. Dirinya sendiri, iya. Nah, oke deh. Geser ke Mbak Nia nih. Kalau Mbak Nia gimana? Apakah dulu awalnya juga nggak sengaja lewat di Cikini, terus nemu adik-adik nggak sekolah, atau gimana? Cerita awalnya kok bisa tiba-tiba stasiun kereta Cikini gitu, atau kenapa nggak kereta di Tebet atau di mana gitu? Iya, karena mungkin kolongnya ada di Cikini mungkin ya Kak Tita ya. Awalnya gimana tuh Kak? Sebenarnya dari awal ini foundernya adalah Kak Ajeng. Kak Ajeng itu beliau yang membuat wadah ini, membuat kita semuanya yang sekarang bergabung di Sekoci Istiqomah, alhamdulillah dari 2017 sampai sekarang menjadi yayasan, itu Kak Ajeng. Beliau yang pertama berinisiasi untuk yuk kita jalan, kemudian ada anak-anak di bawah kolong Cikini itu yang masih berusia dini sudah mempunyai dari Kak Ajeng sendiri sudah mempunyai visi
yaitu meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak termarginalkan dengan memupuk cita-cita sejak dini untuk meningkatkan taraf hidup. Jadi supaya selaras, tidak ada timpang, seperti kita concernnya ke situ sih Kak. Jadi melihat anak-anak yang seharusnya sekolah tapi nggak sekolah, tergeraklah hati kita untuk mereka sebenarnya bisa kok sekolah sama seperti teman-temannya mereka yang mendapatkan pendidikan gitu. Kenapa mereka tidak bisa mendapatkan pendidikan dengan kondisi seperti itu? Akhirnya yang kami ini kakak-kakak sekoci yang backgroundnya tidak ada yang background guru sebetulnya itu tergerak untuk mengajarkan baca tulis, membaca pada adik-adik yang awalnya 4 anak, sekarang kami sudah sampai 43 anak. Menjadi anggota sekoci. Tapi karena pandemi ini Kak, jadi kan kami tidak bisa tatap muka. Dulunya kami kan harus hadir langsung setiap minggunya untuk belajar bersama. Kemudian kami ada difasilitasi RPTRA Gondang Dia yang akhirnya kami 2017 belajarnya dari Kolong Cikini ke bisa pindah ke RPTRA Gondang Dia. Di sana kami belajar bersama, kami memberikan seperti pengetahuan dan norma-norma seperti yang basicnya kayak misalnya kata minta tolong, maaf, terima kasih. Ini dari mereka mungkin tidak dapat dari lingkungan di sekitarnya Kak. Karena kan mungkin orang tuanya juga bekerja seperti itu dan mereka juga hidupnya di sekitar kolong jembatan Cikini mungkin tidak ada basic yang untuk dirinya untuk kehidupan sosial selain kita belajar pendidikan gitu Kak. Jadi emang rata-rata masih kecil-kecil ya Kak ya? Di situ anak-anak SD atau gimana? Kami dari umur 3 tahun ada, 3 tahun sudah ada, kemudian sampai SMP murid kita ada gitu Kak. Jadi dari balita sampai SMP ya Kak ya? Iya betul. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang kami sudah bisa memberikan beasiswa ke 10 anak didik kami dengan melihat raportnya. Jadi ada beberapa anak-anak tuh memang sekolah Kak. Jadi memang sekolah kemudian mengikuti skoci juga gitu. Kalau dari bermanfaatannya nih Kak, maksudnya kalau dari adik-adiknya sendiri, apa sih mungkin Kakak tahu apa sih yang mereka udah rasain gitu dengan ikut sekoci, ataukah mungkin perubahan yang Kakak lihat gitu di diri mereka? Apakah sekarang mereka jadi misalkan jadi lebih apa gitu? Jadi alhamdulillah dengan adik-adik sekoci ini kita bersama memberikan edukasi. Adik-adik itu sopan santunnya sangat-sangat bisa. Sekarang selamat sore Kak, Kakak apa kabar? Itu sudah langsung mereka aplikasikan gitu. Kalau dulu kan, hey, halo, maaf ya, maksudnya kan mereka di sekitarnya kan, woi gitu kan. Jadi mereka sudah tahu untuk bentuk-bentuk komunikasi yang baik. Kemudian dengan belajarnya, mereka sekarang kami provide dengan peminjaman bentuk device ke orang tua wali adik-adik. Jadi mereka mempunyai satu device untuk setiap minggunya kita belajar online. Dan kita juga memberikan kuota tiap bulannya untuk kami belajar gitu Kak. Karena kan sekarang kan karena pandemi jadi susah ya tatap muka, jadi kita tetap terus belajar semaksimal mungkin. Kami belajar dari rumah untuk keberlangsungan adik-adik sekolah gitu Kak. Terus kami juga memberikan alhamdulillah juga beradaptasi dengan kondisi yang sekarang ya Kak, sampai minjemin device gitu. Iya, karena kan kami sempat selang 2 atau 3 minggu kami tidak ada kegiatan belajar mengajar kan Kak, waktu PSBB itu. Karena Kak Ajeng sebagai founder, bagaimana kita harus mensiasati supaya tetap belajar dan adik-adik tidak terbengkalai dengan pendidikannya, seperti itu Kak. Salah satu bentuk konsistensi dari komunitas sekoci ya, dalam arti meskipun ada perubahan situasi di mana yang biasanya tatap muka jadi nggak bisa tatap muka, tapi sekoci tetap konsisten gitu, cari cara biar si adik-adik ini bisa tetap punya kualitas belajar yang lebih baik gitu. Betul.
Keren banget. Oke, kita mau jawab pertanyaan nih, satu pertanyaan dari audiens hari ini untuk kedua kakak-kakak di sini. Mana tadi ya? Dari Kak Elisa 2713. Selama melakukan kegiatan komunitas nih, ada nggak sih hambatan atau semacam penolakan dari masyarakat lokal? Atau mungkin kalau misalkan situasinya, kalau sekoci biasanya kalau kita sering dengar ceritanya, ada juga yang orang tuanya sendiri menolak gitu kan. Atau mungkin misalkan kalau dari Sebung, masyarakat menolak kayak komentarnya nih biasanya kan kalau dikasih terus orang jadinya malah males nggak mau kerja gitu ibaratnya karena udah tahu bakalan dikasih nasi terus. Nah, mungkin ada nggak sih Kak penolakan itu yang Kakak dapat selama menjalankan kegiatannya di komunitas? Boleh dari Kakak Arga duluan deh. Penolakan ya, ditolak terus sebenarnya. Karena sebenarnya Sebung ini adalah MLM, multi level marketing gitu kan. Jadi kayak gimana caranya kita ngajak orang lain. Ada perbedaan antara berbagi dan membuat orang untuk berbagi. Nah, Sebung ingin ambil aksi yang mengajak orang untuk berbagi. Apakah ada penolakan? Tentu. Apakah ada penolakan dari masyarakat? Pasti. Tapi masalahnya, yang kita temukan di lapangan, kita udah bergerak hampir 9 tahun ini, dan selama kita hanya berhenti waktu pandemi, turunnya, kayak apa ya, akan selalu ada stigma negatif tentang kenapa kok dikasih terus gitu. Tapi mungkin orang-orang yang seperti itu ya nggak apa-apa, karena kayak di lapangan waktu kita ngasih nasi bungkus nih, kalau misalnya orang itu pun sudah makan, mereka akan menolak dan mengajakin kita ke orang yang belum makan misalnya. Dan di Sebung itu ada targetnya. Target kita adalah yang pasti masyarakat marginal yang tidur di jalan gitu kan, entah itu tukang beca kalau di Surabaya masih banyak, atau mungkin orang-orang yang homeless gitu. Dan kita petakan ada orang yang tidurnya menetap, ada orang yang tidurnya tidak menetap. Ya udah, saat orang yang menetap kita coba untuk berdayakan. Jadi modus nasi bungkus tadi adalah gimana caranya kita ngobrol sama mereka. Kita ngobrol, dan seperti bapak-bapak pada umumnya, ibu-ibu pada umumnya, mereka akan bercerita. Di sana teman-teman kita belajar tentang perspektif lain, bagaimana menemukan kebahagiaan dari kesederhanaan mereka. Kayak gitu-gitu. Bagaimana antusiasnya mereka untuk didengarkan, bagaimana orang-orang itu bisa bertumbuh. Bayangkan saat ada teman-teman saya yang suka sangat hedon gitu, terus saya jebak mereka untuk masuk ke dalam kayak box sampah, kayak TPU gitu, yang ternyata di sana ada orang tidur. Mereka kayak terkaget-kaget gitu. Kayak, loh, ternyata ada yang begitu ya gitu. Tapi masalahnya penolakan itu pasti sih. Penolakan itu pasti dan nggak apa-apa. Itu makanya malah waktu di Sebung, aku sih berusaha untuk gimana caranya di penolakan ini. Ya udah, itu adalah kapal yang baru. Bikinlah Sebung versimu. Bikinlah Sebung versimu sesuai apa yang kamu pengen. Kalau kamu nggak cocok dengan malam hari, bikinlah sore hari. Kalau kamu nggak cocok sama sore hari, bikinlah itu. Kalau kamu mau bikin sesuatu pendidikan, ya udah, ayo, kita akan bantu. Kamu mau ngobrol sama seperti apa? Teman-teman, aku sendiri pribadi suka banget, dan banyak banget kapal yang bergerak akhirnya di Aceh, walaupun namanya bukan Sebung. Waktu namanya bukan Sebung, dan ya nggak apa-apa. Karena ya ngapain kita harus berinstitusi sama mereka gitu. Karena itu ada belief mereka, itu adalah nilai mereka. Ngapain kita atur-atur? Kenapa kita jadi hakim moralnya mereka? Ya udah, kalau emang kamu gelisah soal itu, nggak setuju, perjuangkan. Dan di situ justru dari penolakan itu muncul kemudian gerakan-gerakan lain yang justru di challenge untuk bisa itu nolong orang lain di bidang lainnya ya Mas ya. Iya. Kalau Kania gimana Kania? Waktu sekoci ada penolakan nggak? Wah, kalau penolakan jangan dibilang Kak, dari awal sudah penolakannya malah dari orang tua, dari adik-adik sendiri. Karena mereka lebih, kenapa harus sekolah? Udah cari uang aja, bantu bapak ibu gitu kan.
nggak penting pendidikan, udahlah jualan aja atau misalnya bantu aja kerja bapak ibu gitu. Akhirnya dari kakak-kakak sekoci sendiri sama kayak Mas Arga, jadi kita mulai pendekatan itu, ngobrol ke orang tua bahwa visioner kan kita masa depannya harus ada nih Bu adik-adik gitu kan, karena kita tanya aja cita-cita mereka apa, dokter kak, polisi kak, luar biasa gitu loh, dari mereka sendiri keinginannya besar gitu untuk belajar gitu kan. Akhirnya kami ajak ngobrol ibu-ibunya, ayahnya, supaya mereka juga semangat dengan pendidikan adik-adik ini gitu ke depannya. Akhirnya setelah berbicara visioner gitu kan, supaya anak-anaknya mungkin nanti bisa membawa ayah ibunya ke masa depan yang lebih baik dengan pendidikan ini, dengan belajar. Dan kami juga maksudnya membantu dengan bukan ada di belakang kayak embel-embel nanti harus membayar sekian, karena itu adalah ketakutan dari orang tua juga Kak. Mungkin dari nanti kami memberikan pendidikan, kemudian harus membayarkah adik-adik untuk, mungkin mereka memikirkannya seperti les mungkin ya Kak ya. Kalau dulu gitu kan les. Nah ini kan kami tidak, kami belajar bersama. Apa sih adik-adik kalau ada PR, ayo kita ini barengan, belajar barengan gitu. Nah akhirnya dari sini ayah ibu atau orang tua wali mereka malah antusias untuk mengantarkan adik-adik belajar dengan kami Kak gitu. Jadi memang pendekatannya ngerti ya Kak ya. Karena kami juga akhirnya kan konsisten dengan setiap minggu selalu belajar bersama. Kemudian di situ juga kadangkala orang tua tuh seperti kayak ada satu harapan, oh nanti kita belajar, kita nanti dapat makan siang nih dari kakak-kakak gitu. Oh lumayan, awal mula kita selalu apa ya Kak ya, bukan membiasakan sih, enggak. Kalau ada rezeki, ada dari komunitas lain yang ingin berkunjung silahkan, ada dari siapapun yang mau berkunjung silahkan dengan membawa makanan, membawa alat tulis atau segala macam yang membantu Skoci untuk berjalannya ini Kak belajar gitu. Dan memang kayaknya semua itu bisa berjalan karena memang konsisten ya Kak ya. Jadi meskipun ada penolakan tetap konsisten terus, maksudnya nggak kemudian menyerah, tapi justru pada akhirnya membuahkan hasil gitu konsistennya tadi. Betul. Nah kalau sekarang ngomongin tentang komunitasnya sendiri Kak, dari Skoci dan Sebung ini mostly anggotanya yang tetap nih ada berapa orang, dan mostly mereka profesinya sehari-hari sebagai apa sih Kak? Ataukah mahasiswa atau mungkin juga karyawan kantoran atau apa gitu. Kalau dari Kania di Skoci? Kalau dari Skoci mostly karyawan sih Kak, pekerja. Jadi kami nggak ada background guru. Jadi kami kerja semuanya. Saya sendiri sebagai lawyer, Kak Ajeng dulu sempat menjadi pramugari maskapai internasional. Seperti itu. Kemudian kakak-kakak lain juga banyak yang memang bukan ibu rumah tangga gitu, enggak, tapi memang kami mostly bekerja. Iya. Sekarang ada berapa orang Kak di Skoci? Yang aktif, pengajar aktif kami sekitar 20 orang Kak. Wah, keren banget. Keren. Dan alhamdulillah kami pengurus lama, jadi tapi volunteer terbuka nggak Kak untuk mau mengajar, misalkan yang belum tergabung di Skoci, volunteernya terbuka atau harus ada open batch pendaftaran gitu? Kami sebenarnya terbuka Kak. Ada beberapa sebelum pandemi itu kami mempunyai namanya pengajar tamu. Jadi Hamin 3 atau 2 hari menghubungi kami untuk kami mau berkunjung loh. Kami mau ikut melihat atau mau ikut belajar bersama. Tapi karena pandemi ini jadinya kami masih close dan masih pengajar tetapnya. Kalau di Sebung, Mas Arga gimana Mas? Kalau di Sebung anggotanya berapa orang sih dan mostly apa profesinya? Waduh, kalau di Sebung itu macam-macam karena ya udah orang cuman bagi nasi bungkus gitu kan. Jadi kayak di kapalnya Sebung ini ada
awak kapalnya, ada penumpang kapal, ibarat relawan sama pengurusnya gitu. Nah, kalau pengurus tetapnya itu emang kita buat sebagai ya kita konsep dulu lah, maksudnya kayak supaya mateng dan saat orang itu masuk ke kapalan kita mereka nyaman dan mengerti gitu kan. Kalau soal relawannya berapa, nah masalahnya kita nggak punya relawan tetap. Dan kalau misal dihitung ya, kalau misalnya sebelum pandemi ya satu minggu bisa 50 orangan, 50 orang, 30 orang. Iya, mereka tuh nganggur banget ngapain gitu loh. Tapi kalau yang menginisiasi, yang mengkoordinasi setiap aktivitasnya berapa orang, Mas? Kami belajar. Jadi kayak saat mereka datang, mereka akan dinyamankan. Saat mereka datang 2 kali, mereka akan dinyamankan. Saat mereka datang 3 kali, mereka akan menyamankan. Jadi gimana caranya mereka menghargai orang lain untuk tetap stick semangatnya untuk tetap berbagi. Paham nggak sih maksud kapan tadi? Paham. Iya. Jadi pada akhirnya ketika mereka datang konsisten yang ketiga nih, mereka akan belajar untuk apa yang gimana mereka caranya awal datang itu nggak sih gitu? Iya, gimana caranya mereka untuk tetap nganuin orang lain. Tapi kalau misalnya orangnya berapa, itu fluktuatif banget. Bisa 5, bisa 3, bisa 1. Dan ya udah, mereka orang-orang lama, orang-orang baru, orang yang udah pertama kali ikut, orang yang 2 kali ikut, orang yang 3 kali ikut, itu perlakuannya akan dibedakan dan secara tidak tersirat gitu. Gimana ya ngomongnya ya? Ya gitulah pokoknya. Paham sih, ini kayaknya apa ya, teknik baru sih yang saya baru dengar, tapi mungkin memang benar juga ya, karena kan namanya orang baru tuh lebih butuh apa ya, dikasih tahu, lebih butuh diberi rasa nyaman. Kalau mungkin yang pendekatan, teman-teman lama kan mungkin udah ngerti ya ambience-nya seperti apa gitu. Pendekatannya sih. Oke Mas, ini nyambung ke pertanyaan dari im_hakim17. Gimana sih caranya membangun sebuah pengaruh positif di komunitas? Nggak hanya untuk ke anggotanya aja, tapi ke semua orang gitu. Mungkin maksudnya tuh, namanya kita orang pasti ada bosennya kan, ada capeknya, namanya kegiatan ada padat-padatnya, ada pas lagi longgarnya. Nah, gimana sih caranya Mas Arga sama Mbak Nia ini membangun apa ya, suasana yang positif terus nih ke teman-temannya gitu. Boleh deh dari siapa ya? Mbak Nia dulu deh. Iya. Jadi emang karena mungkin takutnya monoton gitu mungkin ya Kak ya. Jadi gimana caranya memberikan pengaruh positifnya. Awal mula kita kan memang dari volunteer tuh sebenarnya tergeraknya dari hati ya Kak ya. Betulnya. Dan konsisten itu mungkin dari awal kita sudah bismillah nih kita mau jadi volunteering untuk pendidikan gitu kan. Inovasi-inovasi sih Kak mungkin yang bisa bikin kami nggak bosen, terus akhirnya di sekeliling kita juga tahu ternyata volunteer tuh tidak sebegitunya menguras tenaga atau menguras waktu kita kok, tapi itu tuh lebih dari misalnya kalau saya sebagai pekerja di Jakarta gitu, banyak pekerjaan atau hal-hal yang mungkin penat, itu ternyata mengajar ini tuh sebagai hiburan, sebagai satu bentuk yang kayak bertemu sama adik-adik ini satu kebahagiaan tersendiri gitu Kak, melihat mereka senang, melihat kayak berbagi aja gitu, kita senang gitu Kak. Nah di sini teman-teman di Sekoci pun juga membuat ada program kami tuh Kak, jadi ada mendarat dan berlayar Koci gitu kan. Mendarat. Iya, ada programnya, 2 program itu. Mendarat itu kita belajar mendongeng gitu, mendongeng dan belajar itu mendarat. Kemudian kalau berlayar itu belajar dan jalan-jalan bareng. Dulu sebelum pandemi itu tiap 3 bulan kami keluar kayak kayak outing gitu dengan adik-adik kan. Sebelumnya kami pernah ke Kidzania, kemudian ke museum di Jakarta, kemudian ada kayak yang kita bisa seperti kayak farmhouse gitu ya Kak ya, jadi kita ajak adik-adik untuk tempat wisata ya, sambil belajar kan gitu, adik-adik untuk berkebun,
beternak seperti itu Kak. Jadi emang harus dari kakak-kakak ya sendiri pun mempunyai semangat yang tinggi dan itu tadi Kak ada kebahagiaan tersendiri dari kakak-kakak untuk melihat adik-adik itu maju gitu. Emang harus dicoba dulu ya Kak ya, baru kerasa kalau ternyata berbuat apa ya untuk orang lain itu ngefeknya juga ke kita sendiri gitu. Iya. Ada yang beda dan ada yang kita dapetin gitu. Kalau Mas Arga gimana Mas untuk apa ya mengelola suasana positif nih di Kebun seperti yang tadi Mas Arga bilang juga kan turnovernya tinggi banget gitu. Apalagi nih lagi COVID gini gimana caranya? Biasanya kan kalau udah lagi COVID nih seperti yang ditanyain sama Kak Abel Tambunan nih. Lagi COVID gini orang-orang kan lebih individu ya, lebih individualis ya dalam arti mungkin karena mereka aware juga dan worry gitu. Terus gimana nih Kak Arga untuk nyiptain suasana yang positif, terus ngajak orang-orang untuk tetap mau aktivitas sosial gitu? Sebenarnya gimana ya? Aku tidak berusaha untuk menciptakan positif suasana positif terus gitu loh. Malah kadang-kadang aku bikin konflik gitu. karena kayak maksudnya kayak semua yang nggak bergerak itu mati. Sedangkan bayangkan Mbak Hendita, kita itu hampir 9 tahun setiap minggu Pak setiap malam gitu. Apakah nggak ada kebosanan? Tapi di sana ada kayak yang level-levelan tadi, ibarat social sense kita itu adalah Pokemon, kita bisa berevolusi. Di Sebung itu ada program mingguan, bulanan, dan eventual. Program mingguannya ya yang kita godok terus, yang bagi nasi. Yang bulanan itu kita ke panti. Nah di panti itu kita sesuaiin. Volunteernya itu pengennya apa ya? Kita sesuaiin. Pendidikan yang seperti apa? Waktu itu sempat puasaan ada event kayak jadi selama bulan Ramadan itu template banget. Kita datang, naruh sembako, salim-salim pulang gitu. Sampai adiknya sendiri itu sudah tahu, sudah gini gitu. Tapi di sana kayak kita ngajarin gimana caranya mereka tetap bagi. Jadi kayak kita kerjasama sama sebuah mall gitu, kita ngajakin mereka nonton bareng. Tapi misinya adalah gimana caranya kakak-kakak ini, volunteer-volunteernya kita ini, untuk bawa adik-adik ini, berapa orang tadi ini, untuk bagi coklat. Di coklatnya kayak jangan lupa bersyukur, dan lain-lain. Dan di sana emang ternyata adik-adik kita yang waktu itu kayak ya takut-takut. Jadi kayak kakak-kakaknya ini kayak jadi semacam bapak ibu selama 1 hari untuk mereka gitu loh, nemenin mereka. Gendong. Jadi kayak waktu di mall itu mereka gini, hand dryer gini terus naik turun lift kayak gitu. Jadi kayak kalau saya pribadi, saya nggak pernah mewajibkan mereka untuk tetap berbagi, karena semua yang wajib akan hilang maknanya. Kayak misal pacaran itu kayak telepon terus, antar jemput terus, ngobrol terus, sesuatu yang sama kayak terlalu rutinitas, akhirnya hilang maknanya, hilang makna berbaginya. Karena dari itu, dan saya percaya manusia itu secara natural itu baik, nggak perlu diapa-apain. Ya udah, jalan aja gitu. Kenapa kok bisa stick ya? Karena manusia baik, selesai. Nggak karena apa-apa. Ya sekarang tinggal bikin kapal-kapalnya itu, orang-orangnya itu. Gimana caranya menyebarkan semangatnya, menularkan apinya tadi ke orang-orang lain. Supaya apa? Supaya lebih mengenal dirinya sendiri. Supaya mau memperjuangkan kegelisahannya, supaya nggak jadi zombie gitu loh. Gimana sih? Aduh keren banget ya, kayak aku juga jadinya berasa kayak dicuci nih kalau ternyata banyak banget. Bukan itu MLM loh ini Kak. Kenapa? Kan tadi katanya MLM kan ini. Iya, makanya saya ini MLM sejati. Tapi dari jawaban Mbak Nia dan Mas Arga tadi, aku bisa simpulin kalau ternyata untuk membangun suasana yang tetap positif, untuk tetap menjaga ambience di komunitas ini, ternyata perlu ada inovasi juga dari kegiatan-kegiatan yang rutin dilakukan. Tetap ada kegiatan yang mungkin tidak seperti biasanya gitu. Jadi mungkin dari volunteernya juga semangat, ada kegiatan baru, nggak gitu-gitu aja, ada-adanya juga ikut senang, istilahnya target masyarakatnya juga jadi ikut senang, ada kegiatan yang berbeda gitu.
Aduh, aku Gitu. keren banget sih, aku jadi bingung mau nanya apa dan lagi. dan BTW, kami alhamdulillah loh Kak, dari adanya Skoci ini tuh, dari sosial yang lain mereka malah membantu kami. Bukan background guru ya, ya udah ikut training yuk parenting, wah, ikut training untuk mengajar. Akhirnya kami diberikan kayak privilege aja dari orang-orang yang melihat Skoci, wah baik, tapi memang bukan backgroundnya pengajar gitu. Jadi ya kami memang ada apa ya, satu tambahan yang wah ikut ikut apa namanya kita kayak kursus mungkin ya dulu tuh gitu kan, untuk parenting. Akhirnya gimana sih mengatasi adik-adik yang cranky sekolah tapi cranky gitu kan. Ternyata memang ada dengan metode sekarang tuh berbeda memang dengan metode belajar yang zaman dulu. Bukan nggak boleh dibentak, nggak boleh kita yang emosional. Itu kan memang satu tantangan juga ketika kita mengajar Kak gitu. Akhirnya kita metodenya ada, jadi bukan memang kita nggak ada pengetahuan untuk mengajar gitu, alhamdulillahnya. keren ya. Maksudnya apa ya, yang aku dapetin nih kesimpulannya ternyata yang aku dengar ya, maksudnya kesimpulan dari aku sendiri bahwa ternyata dengan gabung di komunitas, dengan ikut kegiatan-kegiatan sosial, dengan memberi orang lain itu justru kita yang dapat lebih banyak gitu loh. Justru kayak Bener. tadi Kania dapat banyak kesempatan untuk belajar yang lain gitu kan, dari ikut sekoci. Terus kakak Arga juga ternyata bisa ngajak orang lain juga untuk lebih kenal diri mereka sendiri, concernnya mereka apa. Maksudnya kan itu hal yang mungkin nggak kita dapetin, padahal tujuan awalnya adalah kita mau berbagi ke orang lain, tapi justru kita sendiri yang dapat. Bener sekali. Keren banget. Dan BTW, aku baru nyadar kayak apa ya istilahnya tadi, namanya komunitasnya Kania sekoci. Terus Mas Arga mengistilahkan sebuah ada sebuah kapal. Nyambung nggak sih kayak dua-duanya? Iya, Mas sempet notice. Iya. Ada berlayarnya juga gitu kan. Iya. Ternyata bisa kita sambungin ke sana gitu. Ternyata kegiatan kita berbagi ini merupakan sebuah kapal yang mungkin bantu kita untuk berlayar, baik itu diri kita sendiri dan ajak orang-orang lain gitu. Iya, benar. Keren banget. Kayak Kalau keren Pol. Ya Mas, gimana Mas? Apa ya? Kayak setiap orang itu punya 24 jam sehari, 8 jam buat tidur, 8 jam buat kerja, dan 8 jam sisanya. Dan setiap orang bisa milih kapal mana yang mereka pengen pakai gitu kan. Kayak kapal keluarga, kapal komunitas sosial, kapal pekerjaan. Malah sebenarnya kayak yang aku lakukan, yang aku berusaha aku lakukan adalah jangan sampai mereka mau ke Bali, tapi mereka pakai kapal ke Madura, dan mereka marah-marah di kapal itu gitu. Aku tidak mau di kapal ini gitu kan. Kayak aku pengen selalu ngasih mereka supaya berjeda gitu. Kayak sebenarnya kamu ini mau kemana? Atau jangan-jangan kamu cuma muter-muter doang gitu. Atau jangan-jangan kamu ya udah ngikutin let the flow, tapi waktu kamu merasa tersasar, kamu marah-marah gitu. Padahal yang salahnya sendiri, kamu masuk ke kapal yang salah. Jadi kayak itu sih, maksudnya kayak event. Jadi gimana caranya menjebak orang itu loh. Gimana caranya menjebak orang. Ini banyak disclaimer sih, kalau misalnya teman-teman yang ikut sebung nanti, wah ternyata ini begini ya gitu. Karena ini banyaknya yang ikut sebung kayak bener Mas, ini kayak nyambung deh sama pertanyaannya Indrajay 02. Gimana caranya nge-guide anggota yang idealistis agar bisa sampai ke tujuan yang sama? Karena kan pasti dalam setiap komunitas ya pasti ada deh kayaknya 1 atau 2 orang yang mungkin idealis sama kemauannya sendiri. Nah itu gimana nih kalau di komunitas kakak-kakak? Di let go kah? Atau dirangkul kah? Atau gimana? Boleh nih Kak, ada tanya nyambung deh. Iya. Sama aku ya. Oke. Gimana kalau misalnya orang-orang idealis masuk ke kapalnya kita, masuk ke komunitasnya kita. Kayak menurutku si kapten kapal, si awak kapal harus tahu, harus menyadarkan si orang ini si idealis apa. Karena kalau misalnya emang dia benar-benar idealis, kalau dia emang benar-benar oportunis, dan ini adalah kapal gerakan sosial, kapal komunitas sosial, dia tahu semakin cepat kapal ini bergerak, bertumbuh menuju apa yang mereka pengen tuju, ya mereka akan jalan aja gitu.
bukan berarti kayak ibarat ini harus pilih kanan atau pilih kiri. Mereka kayak gontok-gontokan kiri kanan kiri gitu. Kayak kita harus berusaha sadar sih, saling menyadarkan. Dan misalnya pun tidak, menurutku ya, aku pun tidak mewajibkan teman-teman tetap stick di Sebung gitu. Tetap stick zona nyaman terus di Sebung malam. Menurutku ya udah, perjuangkan apa yang kamu harusnya perjuangkan. Kamu mau kemana gitu. Kayak emang kamu, kalau kamu sedih idealis itu, gawe Sebung dewe gitu. Membuatlah Sebung sendiri. Kayak sesimpel itu, karena ya emang itu tujuannya Sebung. Membuat orang-orang itu tergerak untuk membuat wadah-wadahnya sendiri. Ya nggak sih? Kenapa harus kamu harus tetap di sini? Kalau saya sih ya udah, karena emang itu idealis. Dan kalau memang orang-orang itu idealis, dia pasti akan pragmatis. Saat mereka orang-orang yang pragmatis, dia tahu dia harus ngapain gitu. Dan menurutku ya itu bukan idealis, itu egois. Oke. Iya nggak sih? Iya. Kan? Jadi malah justru kalau di Sebung ya dibantu untuk ya kamu maunya kemana gitu. Jangan-jangan memang punya apa maksudnya tujuannya mungkin berbeda. Malah dibantu difasilitasi gitu ya. Iya, tapi itu teman-teman tersirat ya. Maksudnya kayak bukan tahu-tahu aku ngocehin mereka, kamu mau kemana? Enggak seperti itu sih. Enggak, tidak seperti seimajinatif itu enggak. Ya udah, kita hanya ngelakuin kayak itu semua dari sebuah, akhirnya dari apa ya, kita sangat polar kan, perputaran orangnya tinggi, kita sangat polar, banyak orang yang idealismenya berbeda, ideologinya berbeda. Justru di situ aku kayak kepingin mereka tuh rethinking, mereka mempertanyakan kembali idealismenya mereka tuh gimana gitu, bukan untuk memaksakan idealismenya. Jadi aku pengen kapalnya Sebung tetap netral, tetap tidak berwarna, karena bisa menampung banyak warna dari banyak orang gitu. Dan ya udah, di situ kita belajar warna-warna yang lain. Dan ya nggak apa-apa. Kalau emang mereka benar-benar idealis, itu adalah nilai yang cukup worth it buat mereka gitu. Oke deh. Kalau Mbak Nia gimana Mbak Nia? Iya, karena kami kan sudah terbentuk sebagai pengurus ya Kak ya. Mungkin beberapa idealis dan dituangkan ke musyawarah sih lebih tepatnya Kak gitu. Jadi tidak yang atas kemauan sendiri dan harus bisa dijalankan serta dengan keputusannya yang mempunyai pikiran idealis itu, tapi kita tetap harus berkomunikasi dulu, kemudian kita juga sudah punya komitmen, kita tanda tangan loh Kak, kita punya perjanjian dengan Skoci gitu. Jadi hebat banget, sangat ada background hukumnya banget ya. Karena sebelum menjadi yayasan pun kita juga sudah punya komitmen gitu kan, dengan ya kita terjun langsung seperti ini ya, mau nggak mau kita apa ya, ada satu yang tidak bisa kita mau jalan sendiri gitu, karena ada ketuanya, ada bendaharanya, semuanya sudah tersusun gitu kan dengan kepengurusan ini gitu. Pun kalau ada yang memang benar-benar idealis, mungkin ada bisa diarahkan ke arah yang positif gitu kan. Oh iya, mungkin idenya bagus nih, seperti itu. Bisa ini kita terapkan, tapi dengan norma-norma seperti apa nih gitu Kak. Gitu. Jadi nggak langsung kita kick atau out gitu, enggak. Karena kan kita ya sistemnya juga kekeluargaan kan. Betul. Nah, ini nih apa namanya, biasanya salah satu penyebab komunitas itu sering pada akhirnya semakin lama nggak ada suaranya itu biasanya karena permasalahan budget. Nah, kalau dari Skoci sama Sebung sendiri gimana sih, maksudnya budgetnya dari mana sih, selain misalkan kayak kita sebagai komunitas itu ngajuin ke pemerintah atau ke perusahaan gitu ya, gimana caranya Skoci sama Sebung tetap jalan terus gitu secara pendanaan ya? Dari saya juga atau dari Kak? Oleh Mbak Nia. Dari Skoci dulu. Kalau Skoci memang kita sebelumnya mempunyai kayak dapat dari SR ya Kak ya. Terus kita juga mempunyai kayak proposal ke perusahaan. Kemudian kita juga punya toko Skoci Kak.
Nah, Apa toko tuh? Skoci ini tuh sekarang karena di saat pandemi ini kita menjual ada hand sanitizer, ada strap mask, terus kemudian sebelumnya kita juga punya kayak tote bag, gelas, itu semua dari Skoci untuk Skoci. Jadi untuk dana-dananya yang terjual masuk ke yayasan Skoci dan untuk pendidikan adik-adik. Karena memang kebutuhan Mantap. sekolahnya, kebutuhan untuk belajarnya, kemudian kebutuhan alhamdulillah juga tidak cuma pendidikan, tapi kita sembako alhamdulillah dikasih kesempatan untuk bisa membantu keluarga mereka gitu Kak. Aduh, kalau keren banget ya. Memang kalau misalkan udah kadang itu niatnya, kalau niatnya udah baik, jadinya kayak datang aja sendiri gitu ya Kak Betul, ya iya kadang iya ya. betul Kak. Terus Alhamdulillah ada tiba-tiba aja ada yang yang ada aja. mengaturnya, ya. Material don Gimana? material ya Kak, bisa biasanya juga Mm-mm. dapat buku, dapat alat tulis sekolah gitu. Keren banget. Kalau Mas Arga gimana Mas untuk di Sebung sendiri? Donatur apa Soal gimana? iya, jadi sebenarnya mungkin jawabannya kurang bisa diterima sama nalar, tapi saya juga bingung gitu. Kayak kita itu nggak pernah apa ya, kayak minta donasi, Pak, ayo Pak donasi kita dong, gitu tuh kayak kita apa ya, kayaknya hampir nggak pernah ya. Kayaknya pernah deh, tapi itu sangat jarang sekali dilakukan. Tapi itu apa ya, kita sustain selama satu 9 tahun yang kita berjalan, 8 tahun kita berjalan, kayak itu tetap terus ada gitu loh. Ajaibnya itu seperti itu. Dan kayak saya percaya selama orang itu percaya apa yang kita percaya dan apa yang kita percaya itu bagus, kayak itu akan tetap selalu ada gitu loh. Jadi kayak ya tadi, manusia itu baik gitu. Dan masalahnya eh, dananya kok tetap stick gitu kan. Karena kami apa ya, saya sendiri juga lagi-lagi percaya kalau big power big responsibility. Semakin banyak powermu, semakin banyak tanggung jawabmu. Dan saya teman-teman relawan pengurus awak kapal di Sebung itu, saya ingin mereka tetap bertanggung jawab. Jadi saya nggak mau ngambil, saya mencoba untuk memahamkan mereka bahwa kamu harus tahu kapasitasmu. Jangan ambil, oh ini ada CSR ini, ambil dari luar negeri gitu. Nggak harus. Kenapa kamu harus besar? Kenapa harus besar, tau gak sih maksudnya? Kenapa harus ada di banyak tempat gitu? Mungkin ini kurang kurang apa ya, kurang masuk akal, cuman ya kenapa? Karena tapi itu yang tetap bikin kita berjalan, karena tidak ada, karena itu apa ya, dari anak-anak sendiri, dari teman-teman sendiri, dan ya udah berjalan terus gitu. Ya mungkin karena ini juga ya, karena Sebung tetap konsisten aja bagi-bagi Ya, nasi. tetap konsisten. Jadi orang lihatnya, misalnya ngelihatnya kayak ya udah Oh dititipin iya, ke Sebung aja misalkan iya, kayak iya, gitu. benar. Karena tahu Dan bahwa banyak kok. ya udah Sebung udah bertahun-tahun ini gitu kan. Jadi Nah, orang udah dan percaya kayak gitu ibarat. iya, karena mereka orang-orang percaya dan kita konsisten, kita juga terbuka. Misalnya ada orang-orang yang ingin melihat eh, pelaporan keuangan kita akan ya terbuka. Emang duit masih bungkus emang seberapa Gitu besar ya. sih? Tapi kayak ya bukan tentang duitnya, bukan tentang bensin di kapal itu. Yang penting Sebung ini tetap jalan, tetap bisa mengangkut banyak orang, tetap bisa memberi makan orang, tetap bisa, karena apa ya, membuat orang-orang itu tetap bisa tergerak gitu dengan secara natural. Ya udah, apakah mereka harus donasi di Sebung? Enggak, mereka boleh donasi di mana aja gitu. Dan justru malah mereka akhirnya malah donasi ke Sebung. Itu aneh banget teman ya. Saya bersyukur. Oke, keren banget. Ini udah hampir sejam. Udah hampir sejam ya kita ngobrol-ngobrol, nggak kerasa. Ini pertanyaan terakhir deh kayaknya untuk sesi kali ini ya Kak. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu di kesempatan yang lainnya. Cuma pertanyaan terakhir nih dari aku. Ada nggak sih rencana atau ide atau apa-apa sudah dilakukan gitu
misalkan nanti kan pasti kan hidup kita kan bergulir terus ya Kak, mungkin nanti Kak Nia udah nggak di Jakarta lagi, mungkin nanti teman-temannya udah nggak di Jakarta lagi, atau nanti Mas Arga tiba-tiba harus pindah ke luar negeri atau kemana gitu misalkan. Amin. Apa nih rencananya? Apa nih rencananya dari Sekoci dan Sebung supaya kedua komunitas ini nanti tetap sustain gitu, bisa berjalan dengan sendirinya? Ada nggak ide atau inovasi atau rencana yang mau dilakukan gitu supaya nanti mereka tetap bisa jalan terus gitu? Mungkin Kanian dulu deh, boleh. Iya, makasih Kak. Jadi emang kita tuh sempat ada bercanda-bercandaan Sekoci cabang Depok, Sekoci cabang Bintaro, Sekoci cabang Bandung gitu. Jadi mudah-mudahan dikasih kesempatan untuk tetap istiqomah dengan pendidikan, membantu pendidikan seperti ini. Jadi tidak cuma berfokus ada di Jakarta aja. Mudah-mudahan kita bisa merambah ke lokasi-lokasi lain yang memang membutuhkan kan Kak. Jadi memang ternyata di luar sana tuh anak-anak termarginalkan tuh memang sangat banyak gitu yang belum sama pemerintah tuh belum ada respon yang lebih mendekat kepada mereka gitu dengan pendidikan yang sekarang ini gitu kan. Sangat timpang gitu Kak kalau melihat dengan kondisi adik-adik yang memang ikut sekolah di Koci ini dengan teman-temannya mereka yang ada di mungkin rumahnya di depannya atau seperti apa, mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Kenapa sih harus dengan biaya yang mahal mungkin ya pendidikan sekarang? Mungkin pemerintah bisa melihat dari skop seperti ini, tidak di Jakarta aja gitu. Jadi mudah-mudahan ada kesempatan, ada kakak-kakak yang lain bisa rekrut di beberapa pulau lain seperti itu. Itu udah ada yang nanya Kak, Sekoci Tangerang adakah? Udah ada yang mau gabung atau mau ikutan nih kayaknya mau ikutan Sekoci, mudah-mudahan ya Kak. Mudah-mudahan minta doanya. Amin. Kalau Mas Arga, piye Mas Sebung Mas? Sebung. Apa nih rencananya? Habis gini mau ada anniversary. Kita ada milad lah, biasanya kali ada syukuran, biasanya kita bikin event untuk para relawan dan para target gitu sih. Ntar kalau misalnya aku nggak bisa disclaimer acaranya seperti apa, cuman buat teman-teman yang emang yang ada di Surabaya ataupun yang di wilayah lain bisa follow lah, nanti bisa ikutin informasi bakal seperti apa. Nah, untuk kedepannya bakal seperti apa, selama kita berlayar sih, terus kita kepingin banyak orang menginkubasi lagi, kita lagi ada di masa habis pandemi kan, kayak gimana caranya berbuat baik bukan karena ingin terlihat baik, itu kayak secara aku sendiri kayak dulu itu nggak ada orang yang melakukan ini gitu, sekarang banyak banget kan, dan jadi sebuah trendsetter ya, trendsetter gitu kan. Dan maksudnya kayak saat orang-orang ini melakukan itu, apakah mereka melakukan itu karena dirinya sendiri, karena lagi berjuang itu, atau karena mereka ingin terlihat baik gitu, apakah supaya feeling the whole-nya mereka gitu. Dan itu nggak apa-apa, tapi apakah itu sustain untuk mereka? Karena apa yang mereka lakukan adalah berbuat baik, kebaikan, dan kita akan sangat banyak membutuhkan itu gitu. Nggak muluk-muluk aku hanya kepingin Sebung dan kapal-kapal Sebung, kapal-kapal lain, dan termasuk Mbak Sekoci, Mbak Nia dari Sekoci juga tetap berlayar sih. Karena karena dan aku juga sangat-sangat appreciate dari teman-teman Ayo Bikin Nyata ini terus menggodok yang kayak gini-gini, karena itu yang mungkin kita butuhkan. Karena mau siapa lagi gitu, masih kayak mau siapa lagi yang bisa bikin gituan gitu kan. Dan semakin banyak orang yang memadahi membuat kapal ini tetap berjalan, karena untuk menjalankan kapal ini secara konsisten terus-menerus, aku yakin event pun itu Mbak Nia dan teman-teman dan kapal-kapal lain pun juga akan merasa kewalahan, akan merasa capek, akan merasa apinya terus padam. Tapi ya lagi-lagi kembali ke diri sendiri, kayak ya lagi merjuangin apa.
aku nggak muluk-muluk, aku hanya ingin kapalnya Sebung tetap berjalan aja sih. Dan kalau Sebung mau ngapain, ya mungkin nanti ada anniversary gitu aja. Nanti kita diundang-undang ya Mas ya. Oh iya, kalau mau datang. Nanti tak ajarin caranya membagi nasi bungkus. Tutorial membagi nasi bungkus. Aduh, ya Allah, keren banget kakak-kakak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas ketersediaannya ngobrol-ngobrol sama Ayu Bikin Nyata di hari ini. Semoga teman-teman Ayu Bikin Nyata yang mau daftar-daftar, yang lagi dengerin bisa terinspirasi nih, gimana bisa konsisten terus ya. Mengelola komunitas ini, mengelola kapal-kapal ini, semoga tetap bisa bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih Kak Nia dan Mas Terima Arga, kasih. dua awak kapal yang keren banget nih, kalau aku boleh sebut ya, ini dua awak kapal nih, semoga nanti saya juga bisa bergabung jadi awak kapal yang lain. Amin. Bikin sendiri. Bisa berkunjung. Iya, Iya, amin, iya. Mbaknya mau banget. Aku nanti kalau pas di Jakarta ada kegiatan, mau banget nanti aku ikutan ya. Nanti Mudah-mudahan aku kita akan segera hubungi. bisa belajar bertatap muka. Jadi Amin, amin. Anita, kalau di Surabaya ada Sebung underscore SBY, kalau di Bandung ada Sebung underscore Bandung, ada juga di Bandung. ada di Bandung Sebenarnya tuh, juga. iya, ada juga di Bandung. Tapi waktu itu sempat pertanyaan-pertanyaan, Sebung di Malang ada nggak, Sebung di Anu atau nggak, ada nggak. Kayak kadang-kadang aku pengen menjawab mumpung ada di forum yang terbuka gini, kayak Boleh, monggo Mas. kamu kepengen bikin Sebung atau pengen bagi-bagi nasi gitu. Kalau kamu cuma pengen bagi-bagi nasi, iyalah udah bagiin gitu. Karena untuk membagi Sebung, untuk membuat Sebung, kamu harus membuat kapal. Kapal ini harus nyaman, kapal ini harus terus bergerak. Makanya aku mengajak teman-teman buat saling menguatkan sesama gerakan sosial nih, social enterprise, gerakan sosial, komunitas sosial, kayak ya saling kolaborasi lah supaya tetap bisa survive. Ngapain kompetisi, kita sama-sama nggak dibayar gitu. Oke, Mas Arga, Mbak Nia, terima kasih banyak atas kesempatannya. Semoga Tuhan yang balas, semoga Sekoci bisa lebih banyak lagi bermanfaat buat adik-adik. Semoga adik-adik yang awalnya diajarin sama Sekoci nantinya bisa meneruskan, bisa ngajarin adik-adik yang lainnya gitu. Begitu juga dengan Sebung, siapa tahu nanti mudah-mudahan teman-teman yang pertamanya dibantu nanti jadi bisa ngebantu orang lain lagi. Jadi istilahnya semuanya bisa jadi lebih menjalar gitu, ketok tular gitu. Ketok tular. Nah, sebelum aku closing nih, aku mau ngomong dulu ada 4 orang yang akan dapat link aja. Nanti yang semoga masih stay tune ya di sini. Ada Elisa 2713, ada Im Hakim 17, Abel Tambunan, dan Indra Jai 04. Nanti boleh langsung di DM aja Ayu Bikin Nyata karena ada link aja buat teman-teman semua. Terima kasih kakak-kakak atas kesempatannya malam ini, sore ini. Sampai ketemu lagi, semoga nanti kita bisa kumpul-kumpul lagi ya. Amin. Amin. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum Kakak Arga. Thank you Mbak Nia. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nia. Terima kasih Mas Arga.